Shalom saudaraku, selamat berjumpa dalam Setetes Embun Pagi episode 22 hari ini dengan saya pribadi Santosa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 4 ayat 1-2 yang berbunyi, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Saudara, setelah dibaptis, Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Padang gurun adalah lambang kekeringan, bebatuan, tidak ada air, yaitu suatu tempat yang tidak nyaman untuk menetap. Allah mengizinkan Yesus untuk dicobai oleh iblis. Terbukti Roh Kudus membawanya ke padang gurun sebelum memulai pelayanannya. Mengapa Yesus diizinkan Tuhan dicobai di padang gurun? Pertama, ada seorang penafsir mengatakan, sebagai manusia 100%, Yesus dilatih oleh Roh Kudus untuk semakin kuat dan menang. Seperti pelatih tinju memberikan lawan tanding atau sparring partner dalam latihan untuk memperkuat anak asuhnya. Jadi jika orang percaya mengalami pencobaan, Anda sedang dilatih untuk menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Kedua, Tuhan membiarkan Yesus dicobai untuk menunjukkan strategi iblis dalam menggoda manusia. Dan pada saat yang bersamaan, Yesus menunjukkan jalan bagaimana untuk menghadapi godaan tersebut. Semua yang Yesus lakukan merupakan suatu pelajaran bagi kita manusia, sehingga kita dapat mengikuti apa yang dilakukannya, sehingga kita dapat mencapai keselamatan kekal. Ketiga, sebagai jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sifat manusiawi Allah memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dihadapkan kepada kelemahan-kelemahan juga. Ibrani 2 ayat 18 berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kesimpulannya, janganlah takut jika kita menghadapi masalah dan pencobaan dalam hidup kita. Jika kita sungguh percaya kepada Kristus, ia sanggup menolong, menghibur, dan memberi kekuatan kepada Anda untuk keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mengalami pencobaan-pencobaan di muka bumi ini, sehingga kami memperoleh jalan keluar dan kekuatan daripada Engkau yang sudah mengalami lebih dulu. Tolong kami untuk tetap setia dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.